Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat dan mendengarkan, ya ini mungkin bentuk provokasi ya yang dilakukan oleh Said Didu kepada masyarakat bahwa kita harus revolusi. Waduh, untuk menghadapi ini kita harus revolusi. Revolusi untuk apa gitu? Dengan mudahnya dan gampangnya menyebut-nyebut revolusi. Emang negara kita sedang gawat darurat atau seperti apa gitu? Nah, tapi tidak hanya itu teman-teman. Said Didu juga mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah boneka oligarki, Gibran adalah penerus boneka oligarki. Ini kan sebuah tuduhan yang tidak berdasar, yang tidak punya buktinya teman-teman. Tapi Bung Sylvester ternyata tidak tinggal diam. Langsung menguliti dan ya mungkin membongkar bagaimana jejak rekam Said Didu ya terkait dengan tanah. Waduh, nanti kita akan simak videonya teman-teman. Dan di akhir video, kalau kalian ingat beberapa hari belakangan ini, ternak onta dan ternak banteng itu terus menggaungkan bahwa IKN mangkrak, IKN tidak dilanjutkan, IKN tidak punya anggaran. Nanti kepala otorita IKN akan membantah dan menjawab itu semua teman-teman. Ya mungkin ini bisa menyadarkan ternak banteng dan onta juga teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ini tidak bisa dengan pendekatan hukum normal. Untuk menyelesaikannya. Ini sudah mohon maaf aja kalau nggak revolusi untuk menyelesaikan ini agak berat. Nah, kalau Bapak pakai cara hukum, ya tidaklah. Kemarin baru dapat masa revolusi korupsi 300 triliun hanya dihukum. Jokowi itu hanya alat oligarki. Wow. Boneka oligarki. Gibran itu adalah boneka generasi yang akan dipertahankan oligarki. Sudah dipersiapkan. Dipersiapkan. Sebagai boneka. Dua orang ini kan. Aduh, Pak Jokowi boneka oligarki, Gibran boneka oligarki, dan mau revolusi. Apa sih maunya Said Didu ini teman-teman? Ya kalau dia punya bukti silahkan, tapi kalau hanya omong framing dari seorang makelar tanah, Oh iya, ini kan makelar tanah. Said Didu makelar tanah. Ya kan dia punya 10 hektar di situ. Bentar. Said Didu makelar tanah. Serius ini? Sekarang gini Bang, Abang beli tanah 10 hektar di situ buat apa? Nggak mungkin untuk saya bangun rumah kan gitu loh. 10 Pasti hektar untuk dijual Abang beli lagi. dari tahun, saya nggak tahu tahun berapa dia beli. Oh, itu uang pribadinya Said Didu. Iya. Tahun Dia beli 90-an tanah di kalau nggak Kohot salah. itu 10 hektar. Kalau nggak salah di Kohot ya. Aku juga nggak tahu ke sana. Dengar dari kawan-kawan ya. Oh iya Bang, dia punya tanah di Kohot. Seorang makelar tanah yang beli tanah 10 hektar di sana mau ngapain Bang? Dengan harga, otomatis dia beli waktu itu dengan harga murah kan? Betul, murah banget. Nggak mungkin juga Rp2.000 kali. nggak mungkin juga 50.000. Sedangkan dia mau jualnya lebih mahal lagi. Kalau bukan spekulan tanah, makelar tanah, terus apa gitu loh Bang? Wow. Ini beneran guys? Hah? Said Didu makelar tanah. Wow, punya tanah 10 hektar di Tangerang, Banten. Dekat PSN Pik 2 dan berharap tanahnya dibeli dengan harga mahal. Dulunya Said Didu beli dengan harga murah. Wow. Terakhir, tidak ada lagi piknik. Apa ini? Kang Deddy Mulyadi rapat dengan pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Pendidikan. Nggak ada piknik sekolah. Wow. Jual LKS. Hari. Betul.
Oh, aduh, tugas guru mengajar ya, bukan bikin laporan. Wah, keren banget. Waduh, keren banget. Gimana teman-teman? Gimana menurut kalian kebijakan yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat terpilih? Tapi saya tuh heran teman-teman. Sekolah negeri, kok dia juga menyiapkan baju seragam sekolah gitu untuk siswa-siswanya. Kalau zaman saya dulu kan, itu kan kita sendiri yang beli baju sekolah teman-teman. Ya, saya juga agak kaget sih kalau sekolah menyiapkan dan orang harus beli baju dan tentunya dengan harga yang lebih mahal, teman-teman. Ya, saya punya anak, temennya anak gitu masuk SD kalau nggak salah ya. Itu uang bajunya lumayan mahal, teman-teman. Di atas 800.000 harga bajunya loh. Padahal kan kalau kita beli sendiri mungkin nggak semahal itu. Nah, kalau swasta ya mungkin masuk akal lah kalau seragamnya memang dari sekolah karena kan motifnya nggak sama dengan sekolah lain. Nah, ini kalau swasta wajar. Dan tadi juga yang menarik nggak ada piknik-piknik buat sekolah. Nah, ini kan kemarin sempat ramai bus-bus yang kecelakaan, anak sekolah yang kecelakaan. Ya, lagian juga kalau piknik itu kan kadang orang tua dibebani dengan iuran, teman-teman, dengan pembayaran. Nah, kasihan kalau ada orang tua yang tidak sanggup bayar, terus anaknya nggak ikut kan merasa gimana gitu ya kan. Wah, ini keren banget sih Kang Deddy Mulyadi ini. Gimana teman-teman menurut kalian kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi? Dan guru jangan dibebankan aplikasi-aplikasi. Guru fokus untuk mengajar aja. Belajar dan mengajar. Wah, keren banget Kang Deddy ya. Oh, nggak percaya, nggak bakal kejadian. Ini bakal jadi program mangkrak seperti Hambalang. Apa respons dari Kepala WKN ini? Kalau dengan perintah Bapak Presiden pada ratas itu, insya Allah tidak akan terjadi mangkrak Insya Allah seperti tidak akan Hambalang. terjadi mangkrak. Oke? Nah, dengerin ya. Kalian ternak onta dan ternak banteng, dengerin nih Kepala Otorita IKN. Jangan omon-omon, mangkrak, didatangi bebek, IKN-nya jadi markas bebek dan segala macam. Aduh, dengerin nih. Anggarannya diblokir. Anggaran diblokir bukan berarti anggarannya nggak ada, tapi belum dibuka sama Kementerian Keuangan gitu. Mungkin masih ada pembahasan soal anggarannya. Mungkin mau ditambah ataupun dikurangi. Bukan mangkrak. Ini. Insya Allah tidak, karena memang beliau tegas memerintahkan, apalagi sudah menyiapkan anggaran besar seperti itu, masa mau mangkrak, ya kan? Nah, itu menjadi tanggung jawab saya untuk mewujudkan cita-cita. Mudah-mudahan kalimat saya nggak salah, cita-cita kita semua untuk mempunyai ibu kota yang baru di IKN. Insya Allah. Anggaran 2025 kami dari 48 tadi, yang sudah ada di DIPA kami ada 6,3 awal ya Bu, sebelum Inpres. Ya. Sebelum Inpres. Nah, dari 6,3 triliun itu kami dengan perintah Bapak Presiden ratas pada tanggal 21 Januari itu dibutuhkan tambahan 8,1. Karena kan kita hitung kalau ini nanti DIPA-nya baru efektif Februari Maret, jadi kan penyerapannya pasti tidak semua. Jadi kita hitung hanya butuh 8,1 sehingga 6,3 tambah 8,1. Namun dengan Inpres itu kan kita juga kena pemangkasan, tapi kemarin pada tanggal 3 Februari beliau sudah memerintahkan Bapak Mensesnek untuk menyesuaikan itu. Oke. Berarti terakhir ketemu sama Presiden kapan? Tanggal 3 Februari. Tanggal 3 Februari ini ya? Iya. Pak Basuki. Waktu itu merevisi sedikit desain untuk legislatif, untuk yang gedung rapat paripurnanya. Dibikin lebih grande, lebih berwibawa sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Karena Pak Basuki ini kan terlibat sejak sebelumnya ya, pemerintahan sebelumnya sebagai Menteri PUPR dan bahkan terakhir di era Pak Jokowi jadi PLT ya. Banyak masyarakat melihat bahwa Presiden Prabowo karena punya program makan bergizi gratis, food estate yang juga membutuhkan biaya yang besar, tidak menjadikan IKN sebagai prioritas. Merasa nggak seperti itu? Saya ini birokrat, ya, jadi saya tidak merasakan itu. Apalagi beliau sudah memerintahkan selesaikan tahun 2028.
Jadi timeline saya sekarang ini ada tahun 2025, saya harus menyiapkan apa if ASN mulai pindah. Oke. Kemudian yang kedua 2028. Apa yang harus saya siapkan untuk menjadi ibu kota politik? Itu tidak hanya fisik saja, Bu. Menurut saya juga dengan para deputi kita rapat, tidak hanya menyiapkan prasarana dan sarana, tapi juga menyiapkan bagaimana nanti ASN sebagai ibu kota negara. Ya, karena dulu tujuannya membangun IKN ini tidak hanya memindahkan orang atau fisik, tapi juga termasuk cara kerja, teknologinya, budaya. Sehingga itu saya pegang, sehingga kami juga diskusi dengan Pak Andrinov, ya, Pak Aldo, Ali Dohang. Apa ini yang saya maksudkan dengan itu? Ternyata orang yang lebih berdisiplin, harus taat hukum, ada cepat, birokrasi yang cepat, ya itu yang harus kita terus mulai. Sustainable juga Ya, ya? jadi tidak hanya fisiknya, tapi juga termasuk masyarakat. Misalnya masyarakat sepaku. Dia harus kita siapkan apanya. Kami misalnya, kalau prasarananya kami merenovasi beberapa sekolah di sana. Kemudian guru-guru juga kita sudah dilakukan training, UMKM kita juga training. Tapi apa cukup itu? Keren banget. Jadi kami masih ke depan ini, tahun 2026, 25, 26, 27, harus lebih menyiapkan lagi, tidak hanya fisiknya, tapi juga masyarakat dan lingkungannya. Sistemnya berarti ya, lebih ke sistemnya. Nah, terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan. Dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besarannya kurang lebih 48,8 triliun rupiah 2025 hingga 2029 ini tentu nanti digunakan sesuai dengan petahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal. Nah, dengerin tuh teman-teman. IKN tidak mangkrak, anggarannya ada, tapi masih diblokir oleh Kementerian Keuangan. Jadi belum dibuka. Karena mungkin masih dalam tahap pembahasan, entah itu dikurangi, entah itu ditambah. Karena kan Pak Prabowo lagi menggodok efisiensi gitu. Jadi sabar, jangan buru-buru mengatakan mangkrak, ini nggak jalan, ini buang-buang anggaran, ini jadi hambalang jilid 2. Aduh, ayolah. Dan tadi bagaimana di video awal Said Didu mengatakan bahwa revolusi, waduh, dengan ya mungkin tanpa beban gitu ya, dia mengatakan revolusi. Ya emang negara kita sudah darurat gitu, darurat karena apa gitu ya kan? Kita nggak tahu nih darurat karena apa negara kita sampai harus revolusi. Dan saya shock tadi teman-teman mendengarkan penjelasan dari Bung Sylvester. Kalau ternyata, jangan ternyata, saya ingin menggunakan kata diduga, Said Didu ini ya merupakan maklar tanah. Punya 10 hektar. 10 hektar apa berapa hektar tadi teman-teman kata Bung Sylvester. Ya tentu itu dibelinya dulu dengan harga murah dan mungkin sekarang berharap dibeli oleh PSN Pik 2 dengan harga yang mahal teman-teman ya. Karena untuk apa punya tanah seluas itu ya nggak mungkin mau dibangun rumah, apalagi lokasinya sedikit terpencil teman-teman ya. Dan bagaimana tadi, wah ini kebijakan Kang Deddy Mulyadi keren banget sih. Gubernur Jawa Barat terpilih ini, wah keren teman-teman. Piknik ditiadakan. LKS ditiadakan, baju ditiadakan, jadi masyarakat bisa beli sendiri gitu dengan harga yang murah. Keren banget. Jadi ini secara tidak langsung Kang Deddy Mulyadi menyetop budaya-budaya dagang ataupun bisnis dari seorang guru teman-teman ya, oknum-oknum guru. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.